Terima kasih Mas Sofyan, dan kali ini sudah ada jemaah selanjutnya untuk bertanya lagi nih. Silakan, namanya siapa Pak? Pak Sutopo. Boleh mic-nya? Pak Sutopo. Baik, dengan pertanyaan seperti apa nih Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketupat. Jangan lupa dibuka bungkusnya. Mohon maaf Pak Ustadz, Ana izinkan bertanya. Begini Tad. Bagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, begitu mudah menyadari nikmat Allah, rezeki Allah. Sehingga dia akan berbagi untuk sedekah Tad. Tapi faktanya sebagian dari kita, rezeki mengalir begitu deras. Jangankan berbagi, bersyukur pun tidak, bahkan ada yang suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, Ustadz, yang Ana mau tanyakan, apakah ini mengalir terus tapi tidak bersyukur? Apakah sudah digolongkan sebagai istidrat? Demikian saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jadi itu apakah istidrat atau memang rezekinya gitu ya? Baik, silakan Ustadz. Ustadz Kasif, fadhal Ustadz. Wah, itu baru jatah kita Ibu ya. Bapak yang saya muliakan, ada seorang alim ditanya, Syekh ini orang mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak pernah sholat. Dia nggak pernah dekat sama Allah Azza wa Jalla, sombong. Kok bisa ini ada satu lagi nih orang taat sama Allah Azza wa Jalla, dia sholatnya di masjid, tapi dia miskin. Dia hidupnya dia penuh kekurangan. Apa jawaban Syekh kepada penanya ini? Wahai Bapak, tahukah Bapak tidak ada kenikmatan yang lebih mahal kecuali ketika Anda dibangunkan Allah di waktu malam hari menangis untuk bermunajat kepada Allah. Itu nilainya nggak bisa dinilai dengan rumah mewah, mobil mewah. Jadi seandainya tuh orang kaya tuh tahu bahagianya si ahli taat ketika dia menangis kepada Allah, dia akan beli dengan harta dia berapapun. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah tidak ada nikmat yang lebih hebat, lebih dahsyat kecuali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya nikmat membuat kita jauh kepada Allah, sesungguhnya itu azab. Yang Bapak lihat itu bukan nikmat. Dia orang kaya tetanggaan sama masjid tapi nggak pernah ke masjid. Itu Allah lagi menyiksa dia, Allah nggak mau dekat sama dia. Saya mau nanya, ibu punya suami tapi suami nggak dekat sama ibu. Suami bilang saya nggak cinta sama ibu, nggak mau ngobrol sama ibu, sakit hati nggak? Sakitnya di mana? Oh, begitupun Allah kekasih kita. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah kekasih orang-orang beriman. Bayangkan kalau Allah udah nggak mau dekat sama dia, Allah nggak mau didatengin dalam sholat, Allah nggak mau didatengin dengan baca Quran. Ya, man arada ayatakallam billah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah baca Quran. Kita ngobrol sama Allah gampang. Siapa yang pengen Allah ngobrol sama dia baca Quran, kalau dia mau ngobrol sama Allah dia sholat, dijauhkan. Allah nggak mau dekat sama dia. Betapa mirisnya, betapa sedih kita. Ya, jadi mulia atau tidaknya seseorang bukan tergantung dari harta dia, tapi tergantung kedekatan dia kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nikmat seandainya engkau lihat orang dapat nikmat tapi membuat dia jauh dari Allah, sesungguhnya itu azab, bukan nikmat. Baik, mungkin Ustadz Kasif bisa dikuatkan lagi apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita tadi sebelumnya. Bagaimana ketika kita sedekah yang hitung-hitungan tadi Ustadz Kasif. Fadhal Ustadz. Masya Allah, ya guru saya Ustadz Abdurrahman Jailani sebenarnya tidak berbeda. Cuma cara menyampaikan aja. Ibu, yang menjadi patokan beragama kita supaya kita tidak sesat 3 generasi. Ingat, ya Ibu kalau mengambil agama di luar 3 generasi ini kita akan sesat sampai jauh. Apa itu 3 generasi? Rasulullah bersabda khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik Islam itu sahabat Nabi SAW, mereka yang menyaksikan Quran turun. Jadi kalau mau lihat tafsir, lihat tafsirnya para sahabat. Kemudian para tabi'in, anaknya sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, cucunya para sahabat. 3 generasi ini. Tidak ada kita temukan literatur, kitab manapun dalam bab sedekah, ya ditulis di situ 1 dinar dibalas 10 dinar. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-hasanah. Ya, adapun tadi ayat yang dibacakan itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Terakhir Allah bilang apa? Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah. Jadi jangan ngatur Allah Azza wa Jalla, saya kasih 10.000, nanti pasti Allah kasih 100.000.
Anda dikasih 1 miliar tadi yang saya sampaikan. Tapi di saat yang bersamaan dikasih diabetes. Na'udzubillah min zalik. Mana yang lebih mahal kalau gitu? Dikasih 1 miliar apa sehat walafiat? Jadi rizki itu nggak melulu tentang harta. Bisa sholat begini ibu dengerin ceramah. Ini rizki dari Allah yang begitu mahal. Di saat ada orang yang lebih senang dengerin musik, dengerin konser. Lebih senang ke klub malam. Tapi alhamdulillah hati kita dilembutkan hadir di rumah Allah. Betapa bahagianya kita. 4 yang ibu dapatkan, apa ghasyiatumur rahmah, dapat rahmat Allah, lebih mahal dari duit, lebih mahal dari jabatan, lebih mahal dari apapun dari dunia. Ibu dapat ketenangan batin. Ibu tahu orang-orang Amerika di Philadelphia ada disebut kota zombie. Mereka stres, depresi, kenapa nggak ada Allah di hati mereka? Sampai makan narkoba jadi zombie. Nunduk badannya, lunglai, pingsan di jalanan, berserakan di jalanan di Philadelphia. Mau nggak sebelahnya Jati Asih? Jadi kita tidak ada nikmat yang lebih mahal kecuali dekat kepada Allah. Jangan selalu mengukur ibadah kita dengan kemuliaan dunia. Na'udzubillah, kita takut nanti masuk dalam Quran surat Al-Fajr. Wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fayaqul wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang kalau dikasih nikmat fulus, wah Tuhan memuliakan saya. Ini cara pandang bukan orang beriman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau saya disempitin rezeki baru saya dihinakan Allah. Enggak? Ukuran kemuliaan dan kehinaan bukan dari harta. Jauh sama Allah hina berarti. Dekat sama Allah mulia dia. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kashif Her dan juga Ujai yang sudah tadi memberikan pencerahan kepada kita semua. Gusan juga Masya Allah, terima kasih. Di segmen berikut mudah-mudahan ini kita apa yang disampaikan oleh guru-guru kita memberikan kita semakin mudah rizki, kemudian juga semakin murah hati kita. Karena sejatinya rizki itu bukan hanya dihitung atau dilihat dari materi saja, namun kesehatan, kemudian kenikmatan kita bisa sholat, kenikmatan kita bisa Masya Allah hidayah, itu sebuah rizki yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih guru yang muda yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Dan nanti pemirsa di segmen 5 kita akan ada segmen ngobrol syariah bersama dengan Gusan. Saya nanti akan ke depan dengan tema yang sangat menarik sekali ini yaitu awas terjerat pinjol. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.